Selamat pagi adik-adik, sugeng enjing, puji syukur konjo wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Kita sedaya diparingi kesehatan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaannya dalam hidup kita semua. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia ya. Nah, masih memperingati bulan misi, hari ini kita akan beribadah dalam tema nuansa Jawa. Kota Malang ada di Pulau Jawa. Adik-adik tahu nggak di Pulau Jawa bagian manakah Kota Malang berada? Oh, wah, betul sekali. Kota Malang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, kita harus bersyukur jika kita tinggal di Indonesia. Di Kota Malang ini, kita bisa dengan bebas dan nyaman beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kita juga bisa hidup rukun bersama teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sekeluarga. Dan hari ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik pasti bisa menyanyikan lagu ini. Tapi karena hari ini kita beribadah dalam nuansa Jawa, jadi kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dalam bahasa Jawa. Adik-adik kita coba ya. Adik-adik bisa baca teksnya, Papa dan Mama juga bisa menemani adik-adik untuk bernyanyi. Mari kita pujikan bersama-sama. Matahari bersinar terang. Sengenge nyunar ganti mulya, angin demidit kawan reno, manu ing oce ono ing wit-witan, hewane nyenggut ono ing pasuketan. Kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita bersama-sama membaca ayat mas kita hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita baca satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah,
Adik-adik, ayat Mas yang barusan kita baca dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan dan pengampunan dosa adalah anugerah, hadiah istimewa dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita bisa menjadi anak Tuhan, kita bisa jadi pengikut Kristus, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari hukuman dosa. Yesus yang sudah disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit. Kita bisa bercerita kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita juga bisa bercerita kepada keluarga kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan Yesus setiap hari, dalam suka dan dalam duka. Mari kita bersama-sama memujikan jalan serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Adik-adik, hari ini kita memperingati Father's Day, Hari Ayah Internasional. Barusan kakak sudah menunjukkan kepada adik-adik cara untuk membuat kartu ucapan Father's Day. Adik-adik bisa buat di rumah dan memberikannya kepada Papa. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Papa. Papa yang sudah menjaga kita, memelihara adik-adik, menemani adik-adik bermain, menemani adik-adik belajar, dan mengantar adik-adik ke sekolah. Kita juga harus bersyukur karena kita memiliki orang tua yang mengasihi kita. Kita juga harus bersyukur karena untuk keluarga yang tinggal bersama dengan kita, yang sudah menjaga dan memelihara adik-adik. Ada papa, mama, kakek, nenek, om, tante, dan semua keluarga yang tinggal bersama dengan adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita pujikan Aku Tresno Yesus. Kita mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes membantu seorang pria berjalan. Pria yang lumpuh sejak lahir, lumpuh selama 40 tahun, tiba-tiba bisa berjalan kembali. Semua orang begitu bersemangat, bersukacita, dan heran melihat apa yang telah terjadi. Petrus berbicara kepada orang banyak, dan banyak dari mereka percaya kepada Yesus karena apa yang telah terjadi. Nah, beberapa orang di kota itu tidak suka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tidak percaya pada Yesus Kristus, dan mereka ingin Petrus dan Yohanes berhenti berbicara tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di Yerusalem. Mereka menyuruh penjaga menangkap Petrus dan Yohanes. Karena hari itu sudah malam, Petrus dan Yohanes dibawa ke penjara sampai keesokan harinya. Keesokan harinya ada pertemuan penting di Yerusalem. Hadir di sana ahli-ahli agama, ahli Taurat, imam besar. Wah, mereka semua adalah pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, "Bagaimana bisa kalian menyembuhkan pria itu?" Dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus menjawab pertanyaan orang-orang itu dengan kalimat, "Saya menyembuhkan orang lumpuh itu di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah disalibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Oleh karena Yesus itulah orang lumpuh ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kita semua." Petrus juga memberitahu orang-orang itu bahwa satu-satunya jalan ke surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kata Petrus dengan tegas dan berani,
Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Ketika orang-orang itu melihat betapa beraninya Petrus, mereka tahu bahwa Yesus Kristus pasti telah merubah kehidupan mereka. Roh Kuduslah yang memberikan mereka keberanian untuk mengatakan kebenaran Injil firman Tuhan. Ahli agama, ahli Taurat, dan imam besar berunding bersama dan mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Petrus dan Yohanes. Mereka melihat bahwa orang lumpuh yang telah disembuhkan Petrus dan Yohanes berdiri di sana. Pria itu baik-baik saja, sehat, bisa berdiri dan berjalan. Dan semua orang di Yerusalem telah mendengar tentang mujizat itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, mereka memperingatkan Petrus dan Yohanes supaya tidak pernah berbicara tentang Tuhan Yesus lagi. Adik-adik, apakah jawaban Petrus? Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya taat dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan ingin mereka memberitakan Injil dan bercerita kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes akhirnya dilepaskan. Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Semua orang berterima kasih kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan Injil firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya, yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, Petrus dan Yohanes berani bersaksi dan memberitakan firman Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Mereka mengajar dan melakukan mujizat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan bukan untuk mencari keuntungan mereka sendiri ataupun supaya nama mereka terkenal, tetapi karena mereka sadar bahwa sebagai murid-murid Yesus, mereka harus menjadi saksi-saksi Kristus. Meskipun ada tantangan dan ancaman dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ataupun imam-imam kepala, Petrus dan Yohanes tetap dengan berani memberitakan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kakak dan adik-adik juga yakin dan percaya bahwa kita diselamatkan dari hukuman dosa karena apa? Ya, betul, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita adalah utusan Tuhan di dunia ini. Kita bisa menjadi saksi Kristus melalui perkataan kita ataupun melalui perbuatan kita.
Kita, anak-anak Tuhan, tetap harus membaca firman Tuhan, menjadi anak yang very good, juga menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan maupun orang tua. Adik-adik, tetapi kita juga bisa ikut loh dalam pekerjaan pekabaran Injil. Wah, apakah aku harus mengabarkan Injil ke luar negeri, Kak? Atau aku harus keluar kota? Kalau papa dan mama mencari aku bagaimana? Aku kan belum bisa pergi kemana-mana sendiri. Ya, betul adik-adik. Saat ini adik-adik masih kecil, masih harus tinggal bersama mama dan papa, juga masih harus bersekolah. Tetapi adik-adik tetap bisa membantu pekerjaan pekabaran Injil melalui doa. Doa, betul, melalui doa. Kita bisa berdoa bagi orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Kita juga bisa berdoa bagi para hamba Tuhan yang boleh mengabarkan Injil di berbagai negara dan kota. Hari ini kakak juga akan menceritakan tentang misionaris yang diutus oleh gereja kita, Gereja Kristus Tuhan. Misionaris ini melayani di negara Timor Leste. Kita sebut saja dengan Bapak R. Nah, Bapak R di Timor Leste ini melayani bersama rekan-rekannya, melayani pekabaran Injil untuk menjangkau anak-anak mengenal kepada Tuhan Yesus. Bapak R ini dengan teman-temannya juga mengajarkan bahasa, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Tetun, bahasa asli orang Timor Leste. Dan puji Tuhan, banyak anak-anak di Timor Leste yang boleh mengenal kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa kita boleh terus berdoa bagi para misionaris yang mengabarkan Injil Tuhan. Mari saat ini kakak ajak adik-adik untuk berdoa bagi misionaris-misionaris yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, meskipun kami masih kecil, tetapi ajarlah kami untuk kami mempunyai hati yang rindu untuk berdoa bagi pekabaran Injil Tuhan, dimanapun Injil itu boleh didengarkan. Saat ini kami berdoa bagi para misionaris ya Bapa. Kami berdoa bagi pelayanan mereka, bagi kehidupan mereka. Kami tahu bahwa pelayanan mereka bukanlah pelayanan yang mudah, tetapi biarlah sukacita, kekuatan dari Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh terus semangat untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah ya adik-adik firman yang sudah kita dengarkan bersama. Hari ini kita sudah belajar dari teladan hidupnya Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes dengan bantuan kuasa Roh Kudus berani memberitakan Injil, berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Adik-adik dan kakak juga bisa terlibat dalam pelayanan misi. Caranya dengan berdoa untuk orang-orang Kristen, untuk hamba-hamba Tuhan dan misionaris yang memberitakan Injil dan melayani dimanapun mereka berada. Hidup menjadi anak Tuhan adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Hidup kita menjadi damai, hidup kita bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang melindungi kita. Nah, mari bersama-sama kita memujikan lagu Siji Loro Telu dan Sakjeke. Siji loro telu, ayo konco
adik-adik, kakak sangat senang bisa menyapa adik-adik dan beribadah bersama dengan adik-adik secara online. Kakak berharap adik-adik sekeluarga tetap sehat dan bahagia. Dan harus ingat untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan dan membaca renungan harian bersama Papa dan Mama. Sebelum kita berpamitan, mari kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami sekeluarga, memberkati seluruh aktivitas kami, memberkati pekerjaan Papa dan Mama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kembang mawar, kembang melati, kembang sing ana ing Pulo Jawa. Manut lan setya nderek Gusti, supaya urip ora nelangsa. Kakak pamit dulu ya adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you.